البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-haditsu sabi asyar ba'da tis'imi'ah 917. Wa an Ribai ibni Hirash rahimahullah qala haddatsana rajulun min Bani Amir. Ada seorang lelaki dari Bani Amir menyampaikan hadis kepada kami, annahu sta'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait, dalam keadaan Nabi ada di dalam suatu rumah. Mungkin salah satu dari rumah istri beliau. Faqal a'alij, orang ini mengatakan, bolehkah saya masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khatimih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, ukhruj ila hadza, keluarlah engkau menemui orang itu. Berarti menunjukkan apa? Nabi sedang di dalam rumah dan orang itu tidak berjumpa Nabi, orang itu masih di luar. Keluarlah engkau menemui orang itu, fa'alimhu listi'dzan, kemudian ajarilah dia cara minta izin. Faqullah, kemudian katakan kepadanya, qul assalamu alaikum a'adkhul, katakan kepada dia, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fasami'ahu rajul, ya jelas rumah Nabi tak seberapa besar, maka si lelaki Amiri tadi mendengar perintah Nabi kepada pembantu itu. Faqal, langsung dia tak perlu menunggu pembantunya keluar, langsung orang ini mengatakan, assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fa'adzina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuknya. Fadakhal, kemudian masuklah dia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Baik. Hadis ini disebutkan di sini dari Ribai bin Hirash. Beliau adalah Abu Maryam Al-Kufi. Beliau termasuk kibarut tabi'in, mendengar dari Ali, bahkan Ali jelas, tapi Umar, dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud dan lain-lain. Dan dikatakan beliau adalah min khiyarit tabi'in, walaupun bukan terbaik, tapi beliau termasuk yang tokoh-tokoh terbaiknya. Dikatakan tak pernah dusta walaupun satu kali seumur hidupnya. Jelas kalau jadi politikus tak sesuai beliau. Namanya politik banyak politik yang bukan Islami, banyak kedustaan. Ini beliau kemudian mengatakan, haddatsana rajulun min Bani Amir. Tidak disebutkan siapa nama sahabat ini Al-Amiri, tapi tidak masalah, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam Usdul Ghabah, yaitu tidak diketahuinya identiti sahabat itu tidak membahayakan riwayat, karena semuanya sikot, telah ditazkiyah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, beda dengan yang bukan sahabat. Demikian pula disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, jahalatus sahabi la tadur, tidak diketahuinya identiti sahabat ini tidak membahayakan, karena semuanya dipercaya oleh Allah dan Rasulnya untuk penyampaian risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, disahihkan oleh Al-Albani dan juga oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Jadi tak masalah sahabatnya sekitar rajulun min Bani Amir. Yang penting isi ceritanya sekarang beliau mengatakan, annahu sta'dzana 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait. Dia pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu izin untuk masuk rumah, mungkin ada keperluan ini itu dan sebagainya. Dalam keadaan Nabi ada di suatu rumah. Cuma langsung mengatakan a'alij, yaitu a'adkhul,
Bolehkah saya masuk tanpa salam? Menunjukkan apa? Boleh jadi beliau belum tahu dan sebagainya tentang adab-adab yang baik. Dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan boleh seseorang menceritakan kekurangan dirinya, bukan menceritakan kebaikan. Itu nanti dalilnya lain dan syaratnya lain. Tapi ini menceritakan kekurangan dirinya dengan tujuan adalah untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang diberi cerita tadi. Jelas yang seperti ini untuk sebagian kita ini memalukan. Kenapa saya sampai tidak tahu cara salam dan sebagainya. Tapi sahabat ini tidak memperdulikan masalah yang seperti itu. Istilahnya tidak sampai mengambil berat. Oh, saya harus jaga kehormatan baik-baik. Takkan saya menampilkan kekurangan di hadapan murid. Sahabat ini tidak memikirkan itu. Yang beliau pikirkan adalah menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Walaupun di dalamnya menunjukkan aib-aib beliau. Sesuai kadarnya tentunya. Sebagaimana ini juga hikmah yang diambil dari hadis Ka'ab bin Malik. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan boleh seseorang atau seorang guru menyebutkan kekurangan dirinya. Dulu saya begini karena saya belum tahu, kemudian barulah saya tahu. Itu baik untuk jadi pelajaran. Tidaklah seorang guru itu berarti tahu segalanya. Yang penting lihat hujahnya bagaimana. Nah, di sini sahabat itu menceritakan, dia belum tahu waktu itu cara minta izin dan sebagainya, cara masuk ke rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya. Ini menunjukkan boleh seseorang itu memiliki pembantu. Hanya saja para ulama mensyaratkan jangan sampai timbul fitnah. Kalau apa, jangan nanti terjadi ikhtilat, khulwat, itu membahayakan. Ya, boleh jadi kata para ulama, khadim di sini adalah hamba sahaya. Hamba sahaya namanya hamba itu seperti barang, tidak masalah masuk walaupun lawan jenis. Namanya hamba. Yang penting apa? Ada adab-adabnya. Atau boleh jadi khadim ini adalah sebagian sahabat yang orang-orang merdeka. Ada lebih dari 10 khadim untuk Nabi SAW. Dan dikatakan oleh para ulama, Khulafaur Rasyidin semuanya adalah khadimnya Nabi, yaitu mereka yang selalu berkhidmat, siap berkhidmat kepada Nabi, melayani ini, melayani itu dan sebagainya. Nah, kalau khadimnya adalah orang merdeka, tak boleh dia sembarang-sembarang masuk ke rumah. Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, izin untukmu adalah tatkala saya membuka langsir, menunjukkan engkau boleh langsung masuk. Adapun kalau langsirnya ditutup, maka wajib minta izin seperti yang lainnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ukhruj ila hadza, keluarlah engkau kepada orang ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW la yuqirru bil khata', tidak membiarkan kekeliruan. Tahu ada sahabatnya keliru, maka apa? Beliau tidak tinggal diam. Beliau mengajari dengan cara seperti ini. Dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan pengajaran itu boleh secara langsung, boleh juga melalui orang lain. Rasulullah tidak langsung mengajari tamu tadi, tapi menyuruh pembantunya untuk keluar memberitahu caranya begini-begini. Ini boleh pengajaran biwasitoh dengan perantara. Itu tidak masalah. Yang penting perantaranya ini terpercaya. Ada disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Al-Khatib Al-Baghdadi, ada sebagian perantara yang entah dia itu ilmunya kurang atau terlalu pandai atau pendengarannya yang kurang, sampai disindir oleh para muhaddisun di waktu itu. Anda lupa muhaddisnya siapa, Sufyan bin Uyainah atau yang lain, Anda terlupakan. Yaitu memiliki mustamli yang menyampaikan suara, karena murid kadang berbelas-belas ribu hadir di majelis. Tatkala dia sering keliru, akhirnya si muhaddisnya menyebutkan syair. Si fulan ini dia mendengar saya bilang Zaid, tapi dia memahaminya adalah Amr, menyampaikan ke orang lain adalah Utsman, kemudian mencatatnya Sulaiman. Kacau kalau begini. Akhirnya sampai ke sana orangnya sudah lain namanya. Nah, itu berarti apa? Tidak dipercaya, itu ditukar. Penyampai yang salah atau yang mungkin idfan atau buat nama sendiri, itu ditukar. Kemudian ternyata di sini Rasulullah mengatakan ukhruj ila hadza fa'alimhul isti'dzan. Keluarlah engkau
kepada orang ini, kemudian ajari dia cara minta izin. Padahal tadi sebenarnya dia sudah minta izin belum? A'adkhul, ini minta izin. Bolehkah saya masuk? A'alij, bolehkah saya masuk? Ini sudah minta izin. Tapi ternyata adab minta izin adalah salam lebih dahulu, bukan sekedar langsung a'adkhul. Nah, itu dianggap dia belum mengetahui adab isti'dzan. Makanya Nabi menyuruh mengatakan apa? Assalamualaikum a'adkhul. Ya, ada salamnya. Fasami'ahu rajul. Kemudian orang itu mendengar, walaupun pembantunya belum sampai keluar. Alhamdulillah sahabat ini dengar kalam Nabi, langsung diamalkan, tidak perlu menunggu lama-lama, langsung dia menggunakan cara yang benar. Assalamualaikum a'adkhul. Fa'adzina lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk dia, fadakhal, maka masuklah dia. Cara seperti ini, bukan cara seperti apa, syariat ini terkadang tidak diketahui oleh orang-orang walaupun dia sudah mengaji 10 tahun di Yaman. Pernah dulu padahal apa ini ma'ruf di dalam Riyadhus Shalihin, ma'ruf dalam riwayat Muslim, ma'ruf juga di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Baik, dulu waktu anak masih awal-awal, anak heran. Orang ini sudah 10 tahun. Tahu-tahu asal ketuk-ketuk pintu terus-menerus. Akhirnya anak bilang ke teman anak, tak perlu dijawab lah karena dia belum salam lagi, cuma ketuk-ketuk aja. Baik, maka kemudian apa? Tapi ketuk-ketuk terus, kita malu juga, ini senior ya, sudah kita bukakan. Tahu-tahu dia dengar kalam kita di dalam, dia mengatakan inilah cara yang betul. Wah, kita heran. Anak tanya dalilnya apa? Adalah tuh. Gimana kalau dalil semuanya bilang adalah? Yang betul tunjukkan hujahnya. Yang sementara apa, hujahnya banyak di dalam kitab-kitab yang menjadi induk itu. Termasuk juga dibahas dengan bagus oleh Imam At-Tahawi di dalam Syarah Mushkilil Athar. Yaitu tidaklah setelah berjumpa baru kemudian Assalamualaikum, itu tidak demikian. Nabi tidak menunggu, Nabi tidak keluar menemui orang itu baru orang itu salam, tapi Nabi menyuruh sejak awal orang itu sudah mengatakan Assalamualaikum a'adkhul, baru tuan rumah terserah begini atau begitu, tanpa tidak seperti yang disebutkan tadi, menunggu tuan rumah keluar baru dia salam. Ini keliru. Adapun kalau kita bukan hendak masuk rumah, kita jumpa, ketika jumpa memang salam. Tapi untuk masalah masuk rumah, tidak menunggu jumpa tuan rumah. Di luar dia sudah harus salam. Dalilnya banyak seperti itu. Disebutkan asar salah banyak sekali oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf. Tapi memang itu tradisi yang sangat susah dirubah waktu itu. Para pelajar yang dari Yaman begitu, yang Indonesia ikut-ikutan. Yang betul adalah apa? Ikut dalil, bukan ikut-ikutan dengan alasan orang Yaman lebih tahu. Tidak begitu. Buktikan hujahnya. Demikian pula tatkala masalah al-luqmah as-saqithah, apa itu? Suapan yang berjatuhan. Wah, ini seakan-akan sunnah mati di sana waktu itu. Sehingga alhamdulillah ada beberapa tulab yang berusaha untuk menghidupkan sunnah ini dan sebagainya. Ditanyakan ke syekh gimana yang seperti ini? Bukankah dalilnya gini? Tahu-tahu syekh mengatakan ya betul, harusnya memang sunnahnya dihidupkan itu. Syekhnya mengakui di sana sunnah hampir mati waktu itu karena tradisi yang terlalu kuat dari masyarakat. Termasuk yang sangat aneh yang ini tadi, sampai sering mengganggu orang tidur, mengganggu bayi yang tidur dan sebagainya. Ketuk-ketuk terus, ketuknya pakai besi, bukan ya karena pintunya dari besi kan. Tanpa salam, tanpa apa, menunggu kita keluar baru dia salam. Ini tak betul. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-haditsus tsamina asyar ba'da tis'imi'ah, 918. Angkil data Ibnil Hambal radhiyallahu an. Beliau ini adalah Yamani, kemudian beliau berpindah ke Mekah radhiyallahu an. Qal ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan berarti anak bilang pindah ke Mekah jumpa Nabi hanya ketika di Mekah, tapi nantinya beliau memilih bertempat tinggal di Mekah nantinya. Cuma ini peristiwanya, ini peristiwa Madinah yang di hadapan kita ini. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya masuk menemui beliau, walam usallim, dalam keadaan saya tidak salam.
Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembalilah engkau. Suruh apa? Keluar rumah lagi. Faqul assalamualaikum a'adkhul. Maka ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr yang betul adalah sahih dia. Dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Jadi alhamdulillah bukan sekedar hasan. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya yaitu apa? Sahabat ini waktu itu dia belum masuk Islam, bukan anak salah. Anak-anak silap, yaitu apa? Walam usalim, yaitu dia masuk dalam keadaan dia belum tahu tentang adab yang betul, sehingga dia langsung masuk tanpa salam. Mungkin tradisi memang dia Yaman sih ya. Nah, boleh jadi memang di sana ada beberapa tradisi yang memang harus diperbaiki di masa lalu kah atau di masa sekarang. Waktu itu yang anak tanya Syekh ya tentang yang tadi itu yang masalah lutmah sakitoh. Nah, beliau mengatakan memang harusnya sunnah ini dihidupkan. Jazakallahu khairan. Engkau menasihati seperti itu. Baik. Nah, waktu tersebut dia tidak salam dan dohirnya berarti memang dia tidak menjumpai Nabi dalam keadaan Nabi di luar, tapi dia langsung masuk. Dakhaltu alaih, saya masuk menemui Nabi tanpa saya mengucapkan salam. Maka Nabi mengatakan irji, kembalilah engkau. Walaupun Nabi ini pemalu, walaupun Nabi ini sangat penyayang, tapi kalau tahu ini adalah adab yang salah, maka beliau tidak malu untuk mengucapkan kebenaran, menyuruh sahabat itu keluar. Kembalilah engkau, faqul assalamualaikum. Kemudian ucapkanlah assalamualaikum a'adkhul. Ini dalil yang sangat jelas, yaitu salam dan minta izinnya tidak menunggu tuan rumah datang keluar. Tapi sejak dari luar memang sudah langsung seperti itu. Assalamualaikum a'adkhul. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa yang kita bahas sebelumnya itu. Tidak menunggu tuan rumah keluar. Baik. Rawahu Abu Dawud. Ini faedahnya sama seperti yang tadi itu. Dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasanya terkadang sebagian hadis atau sebagian sunnah itu tidak diketahui oleh sebagian sahabat, tapi diketahui oleh sahabat yang lain dan sebagainya. Namanya apa? Ilmu itu memang bertahap. Nah, setelah tahu langsung mengamalkan, bukan untuk kemudian membantah atau menentang dengan padahal dalilnya sangat jelas. Baik, disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, syarah dari Umdatul Ahkam. Beliau menyebutkan bahwasanya terkadang sebahagian sunnah atau ilmu khas, ilmu yang khusus itu tersamarkan dari sebahagian sahabat besar. Maka kalau seperti itu saja tersamarkan, maka boleh jadi juga tersamarkan kepada orang yang bukan sahabat. Kata beliau, dan ini sebagai nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang muqallidah, kata beliau, sekedar taklid dan mengatakan takkan hadis seperti ini tidak diketahui oleh fulan dan fulan. Kata beliau, bahkan Umar terkadang tidak tahu, dan itu tidak menjadi aib. Yang aib adalah kalau sudah tahu hujjah kemudian membantah hujjah tadi tanpa hujjah. Baik. Nah, adapun para sahabat begitu tahu bahwasanya ini hadisnya sahih, dalilnya memang sudah tepat, maka langsung mengamalkannya. Ilahuna wallahu a'lam. Masya. Baik. Al-lish dengan adkhul itu apa bedanya? Walau kalau secara bahasa sama ya. Dakhala yadkhulu sama dengan apa itu walajaya liju, sama yaitu masuk. Adapun secara balaghahnya wallahu a'lam, tak tahu tentang pembezaannya. Wallahu a'lam.